yang mau berimpak di waktu sempit, bersedekah di waktu sempit. Bagaimana caranya kita bersedekah di waktu sempit? Malah kita tidak punya materi, tapi kita dianjurkan, disuruh untuk bersedekah. Bersedekah di waktu sempit itu ada dua pengertiannya. Yang pertama, memang tidak punya harta, tidak punya materi, tapi malah disuruh kita untuk bersedekah. Di dalam suatu riwayat disampaikan bahwa termasuk juga dikatakan sedekah itu ialah tabassamu li wajhi ahakalaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu bagi engkau nilainya di hadapan Allah adalah sedekah. Sama dengan kita kalau puasa, di luar puasa, sebagaimana riwayat mengatakan orang yang berpuasa itu, maka samalah dia mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, yaitu orang yang berpuasa di bulan puasa itu napasnya itu mendapat pahala sama dengan itu. Ini pun sama. Sedekah tidak punya materi, tapi kita dinilai sedekah di hadapan Allah dan Rasul kita adalah senyum kepada saudara kita. Tapi akhir-akhir ini senyum ini banyak orang tersenyum sendirian. Kalau dulu orang tersenyum sendirian, orang takut melihatnya. Kenapa? Orang berkata ini sudah mulai kena sarapnya ini, kok ketawa-ketawa sendiri. Tapi sekarang tidak. Orang banyak senyum dia itu sendirian dikala dia melihat HP-nya. Dia tidak itu melihat yang lain, tapi dia tersenyum. Apa yang itu dia lihat kita tidak tahu. Bapak dan saudara-saudara saya, senyum. Tapi sudah lebih 15 bulan kita disuruh ditutup menutup mulut. Kita tidak tahu bahwa orang senyum atau tidak kepada kita, lantaran masih ada itu penyakit yang menimpa itu negeri kita. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian sedekah tidak punya harta sembunyi-sembunyi tadi itu menghilangkan penyakit ria. Apa itu ria? Ria itu bisa mendatangkan penyakit namanya syirik, tapi syirik kecil. Apa ria? Ria seseorang berbuat, melakukan sesuatu, tapi yang dia harapkan adalah pujian dan sanjungan dari orang lain atau orang yang memberi bantuan itu. Itu tak ubahnya bagaikan benalu. Bapak saudara saya tentu tahu dengan benalu. Benalu itu adalah hidup di sebuah pohon, yang mana benalu itu buahnya dimakan burung, dan burung terbang dari pohon satu ke pohon yang lain. Maaf saudara-saudara saya, burung itu buang air besar. Burung itu buang air besar, tidak pernah minta izin pamit kepada yang punya, yaitu bahwa dia itu akan buang air besar di sana. Tapi buang air besarnya itu adalah buah benalu. Datang hari, berganti minggu. Berganti minggu, berganti bulan. Berganti bulan, berganti tahun. Datang hujan dan angin, maka tumbuhlah benalu tadi. Sesudah tumbuh benalu itu, kali dari jauh nampaknya itu sama, mirip, tapi berbeda. Tapi kenapa tidak? Durian saya tidak berbuah-buah. Daunnya kok lebat tapi buahnya tidak. Dipupuk, dibersihkan, tapi tidak mau berbuah. Kenapa? Lantaran yang tumbuh bukan lagi durian, tapi yang tumbuh itu adalah benalu. Dan benalu itu tidak pernah minta izin. Seperti itulah orang yang berbuat ria, beramal, bersedekah, berimpak, hanya yang diniatkannya adalah pujian, maka dapatlah dianya itu, dapatnya tidak lagi pahala. Tapi apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kerugian, lantaran dia beribadah, bersedekah, tapi tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah, malah disebut dengan mempersekutukan Allah. Syirik kecil. Kalau orang Arab berkata kilan pakilan pasoro jabalan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu sedikit demi sedikit lama-lama sama dengan semut.
Semut itu dia membangun rumah bukan langsung jadi, tapi semut membangun rumah dianya itu secara bersama-sama, sedikit malah dia menjadi itu seperti gunung. Begitulah penyakit yang disebut dengan ria, seseorang yang ingin disanjung, ingin dipuja dengan perbuatan yang dia lakukan. Itulah sedekah yang dimaksud tadi. Tapi bagaimana sedekah itu yang sembunyi-sembunyi itu? Bersedekahlah jangan tahu orang lain. Beribadah itu jangan seperti dua telinga. Bagaimana yaitu dua telinga? Dua telinga kita tahu. Kita tutup sebelah kanan belum tentu yang sebelah kanan tidak mendengar. Kita tutup sebelah kiri belum tentu sebelah kiri tidak mendengar. Tapi jadilah seperti dua tangan. Bagaimana itu dua tangan? Dua tangan, apa yang dikerjakan dengan tangan kanan tidak pernah iri tangan kiri. Dan apa yang dipakai oleh tangan kiri tidak pernah iri, yaitu tangan kanan. Maksudnya, kita beramal jangan sampai tahu orang lain. Hanya yang kita harapkan itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang pertama yang Allah sediakan sorga itu, itulah orang-orang yang mau bersedekah di waktu sempit. Yang kedua, bapak saya dan saudara saya, adalah bersedekah di waktu lapang. Di waktu lapang itu dikala kita mempunyai harta. Sedekah itu ada dua. Yang pertama, sedekah wajib. Kalau sedekah wajib itu ada juga dua pula. Yang pertama, sedekah wajib itu namanya zakat fitrah atau zakat diri. Itu diberikan dalam sekali setahun. Kalau zakat fitrah itu diberikan mulai masuk 1 Ramadan sampai masuk 1 Syawal. Itu wajib bagi orang yang mempunyai nafsun, mempunyai diri. Ada yang namanya zakatul harta, zakatul mal. Itu sekali dalam setahun. Cukup nisabnya, cukup haulnya kita milik sendiri. Itu tidak harus mestinya di bulan Ramadan. Dia itu ukurannya hari ini bulan tanggal 16 bulan 6 2021. Nanti setahunnya yaitu tanggal 16 bulan 6 di tahun 2022. Itu tidak lagi di bulan puasa. Tapi kalau zakat fitrah itu harus diberikan pada hari bulan puasa dan 1 Syawal sebelum turunnya khatib dari mimbar. Itu sedekah yang wajib. Kepada siapa diberikan? Kepada yang berhak menerima atas sedekah itu. Itu sedekah wajib. Ada sedekah itu sedekah yang sunat, dianjurkan. Kita melihat orang fakir miskin, kita berikan. Tidak ditentukan yaitu berapa yang kita berikan. Ada kita punya uang 1.000 rupiah, berikan yang 1.000. Ada kita punya uang 100.000, berikan yang 100. Dengan kita dikala di masjid, di musola. Ada yaitu lewat kotak amal. Kita yaitu ambil dari kantong kita berapa yaitu yang ada itu kita masukkan. Tidak ada ketentuannya. Nah, itu sedekah biasa. Nah, itu golongan yang kedua itu, itulah yang Allah sediakan sorga seluas langit dan bumi itu. Tentu saudara-saudara saya mau mencapai yaitu sorga seluas langit dan bumi itu. Kalau kita ditanya, seseorang yang tidak sholat pun ditanya, Pak, kalau nanti Bapak meninggal dunia, Bapak mau masuk sorga atau masuk neraka? Tidak ada di antara mereka berkata, saya biar saja masuk neraka, sorga itu tidak enak. Tidak ada, Bapak dan saudara-saudara saya. Kita semua ingin itu mengharapkan yang namanya masuk surga itu. Yang ketiga, yang Allah sediakan surga seluas langit dan bumi itu adalah orang-orang yang menahan amarah, menahan emosi, tidak pemarah, tidak pemberang. Nah, adalah sifat manusia yang normal.
Tapi pemarah dikala diperturutkan syahwat kita, dikala diperturutkan nafsu kita, tentu berakibat fatal di belakangnya. Nah, tapi kita harus itu menahan amarah. Sebagaimana Allah mengatakan, Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Orang yang menahan amarah itu adalah bahagian dari orang-orang bersifat sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yaitu menahan amarah itu adalah orang yang disediakan Allah surga seluas langit dan bumi kepadanya. Marah, semua kita bisa marah, tapi dikala kita bisa mengendalikan marah itu, itulah termasuk orang yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah boleh marah kepada siapa, tapi lihat, jangan marah itu membabi buta. Sehingga marah itu mengakibatkan yaitu yang lebih fatal nantinya, yaitu kepada kita bersama. Tentu kepada yaitu yang melakukan marah tadi. Apalagi kita sama-sama, yaitu dulunya bercanda, dulunya bermain, tapi perasaan orang tersinggung atas candaan kita itu, langsung yaitu naik marah kita tidak bisa mengendalikan amarah kita itu, terjadilah yaitu perkelahian. Yang merugi bukanlah orang, tapi yang merugi itu adalah kita dan orang lawan kita yang bercanda. Dulunya bercanda, maka akhirnya menjadi permusuhan. Kalaulah kita bisa menahan amarah itu, tentulah kita disediakan surga seluas langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bisa menahan amarah itu adalah bukan main, diberikan surga. Apa bapak saudara-saudara saya tidak rindu akan surga? Surga itu nanti adalah suatu tempat terakhir bagi kita, lantaran kita melewati beberapa alam. Yang namanya alam pertama kita belum ada, maka dikandunglah kita oleh ibu kita masing-masing. Nah, sesudah kita dikandung oleh ibu kita masing-masing, ada yang 9 bulan, ada yang lebih dari 9 bulan, ada yang tidak sampai 9 bulan, maka lahirlah kita ke atas dunia. Dan dunia penentu bagi kita, apakah kita mau masuk surga atau masuk neraka. Dan dunia adalah suatu ladang, suatu kebun untuk mencapai akhirat nantinya. Bapak-bapak sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalau kita itu dalam dunia ini menentu bagaimana kita nanti sesudah meninggal dunia dipanggil oleh Allah melalui malaikat mautnya, apa kita orang yang beruntung atau tidak. Alam yang ketiga yang kita lalui itu adalah alam kubur atau alam penantian yang disebut dengan alam barza. Alam barza itu kapan itu kita lakukan? Sesudah kita dipanggil oleh malaikat maut, maka kita dinanti di alam kubur itu. Bagi yang punya kubur, bagi yang tidak punya kubur, tetap juga namanya alam barza, alam penantian sampai dunia dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mau masuk neraka atau masuk surga.